Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Kali ini aku mau bawain alur cerita drama Korea lagi nih, yang judulnya Walking on Thin Ice. Jadi drama ini berkisah tentang seorang ibu rumah tangga biasa bernama Kang Eun-soo yang terjun ke dunia kriminal dengan menjual narkoba senilai ratusan miliar won. Dimana tanpa sengaja barang tersebut dia temukan ketika dia sedang membongkar tas milik suaminya. Dan karena saat itu suaminya sakit parah dan butuh biaya pengobatan yang sangat mahal, maka Kang Eun-soo ini tergoda untuk menjual obat-obatan tersebut demi pengobatan suaminya. Langsung saja kita ke episode 1 ya guys. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah pabrik pembuatan pil narkoboy yang akan diedarkan ke berbagai pelanggan mereka melalui para kurir yang sudah biasa mengantarkannya. Kabarnya, barang tersebut adalah barang baru yang efeknya lebih mantap dari barang biasanya. Kemudian scene berpindah ke sebuah keluarga yang tampaknya harmonis dengan satu anak perempuan remaja mereka. Sang ibu bernama Kang Eun-soo. Dia tampak sangat bahagia menjalani kehidupannya sebagai ibu rumah tangga biasa. Anaknya bernama Suah merupakan siswi SMP yang sangat patuh kepada sang ibu. Sedangkan ayahnya hanyalah seorang pegawai kantoran biasa dengan gaji yang pas-pasan. Namun meskipun hanya hidup pas-pasan, keluarga mereka tampak sangat harmonis. Untuk membantu perekonomian keluarganya, Eun-soo yang mantan pegawai bank ini bekerja di sebuah minimarket dekat rumahnya. Karena dalam hal perhitungan Eun-soo sangat pintar, sehingga bos dan teman-teman sepekerjaannya sangat terbantu dengan adanya Eun-soo di sana. Suatu hari ketika dia bekerja, ada sebuah mobil yang dikendarai sangat ugal-ugalan, bahkan hampir menabrak temannya. Ternyata mobil tersebut dikendarai oleh seorang pencandu dan juga pengedar narkoboy, yang dimana ternyata dia berniat untuk mengambil keuntungan sendiri dengan mencuri narkoboy jenis baru tersebut. Sedangkan teman sesama kurirnya disuruh oleh bos mereka untuk mencari narkoboy tersebut hingga mereka dapat. Meskipun sudah dalam keadaan mentok, namun ternyata pria yang bernama Bong Nam ini yang masih dalam pengaruh obat-obatan tersebut melawan mereka tanpa ada rasa takut sedikit pun. Kemudian scene berpindah ke sekolah Suah, di mana guru seni Suah adalah seorang pria yang sangat tampan yang bernama Lee Kyung. Bahkan siswi-siswinya sangat mengagumi ketampanannya termasuk Suah. Ketika ayah Suah pulang dari kantor, ibunya yang menunggu di meja makan langsung menanyakan perihal surat yang dia dapatkan, di mana surat tersebut berisi pemberitahuan tentang akan dilakukannya penyitaan terhadap rumah mereka karena mereka tidak bisa membayar angsuran bank yang ternyata dipinjam ayah Suah secara diam-diam. Dan secara diam-diam juga ayah Suah menjadikan rumah mereka untuk jaminan pinjaman tersebut, di mana uang pinjaman tersebut dia gunakan untuk kripto, sedangkan kriptonya tidak menguntungkan sama sekali, bahkan dia rugi. Eun-soo benar-benar marah kepada suaminya. Ia benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Hidupnya yang selama ini adem ayem kini harus berpikir tinggal di mana ketika nanti rumah tersebut disita oleh bank. Pagi itu, Eun-soo menemukan suaminya tergeletak tak sadarkan diri di dapur. Kemudian dia lalu membawanya ke rumah sakit. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ayah Suah menderita kanker saluran pankreas yang sudah cukup parah, di mana operasi pun sepertinya akan sangat sulit. Dan ternyata ayah Suah sudah mengetahuinya sejak lama, namun dia sengaja merahasiakannya dari Suah dan juga Eun-soo karena biaya pengobatannya yang sangat mahal. Karena keadaannya yang semakin memburuk, dokter menyarankan agar ayah Suah dirawat di rumah sakit dengan perawatan yang cukup insentif. Namun memang biayanya cukup mahal untuk perawatan tersebut karena tidak ditanggung oleh asuransi. Dunia Eun-soo benar-benar seperti runtuh malam itu. Di satu sisi ia harus segera mencari uang untuk pengobatan suaminya, namun di sisi lain dia bingung harus mencari uang kemana. Ia mencoba mencari pinjaman kemana-mana, namun tetap saja belum bisa mencukupi untuk biaya pengobatan suaminya yang cukup mahal tersebut. Di saat yang bersamaan pula, pihak bank datang untuk menyegel barang-barang yang ada di rumahnya. Eun-soo dan Suah hanya bisa terdiam melihat semua itu. Scene berpindah ke sang pengedar si Bong Nam tadi. Ketika dia bersembunyi di sebuah hotel, tiba-tiba keberadaannya diketahui oleh polisi yang sudah mengincarnya, di mana polisi tersebut menyamar menjadi seorang pengantar makanan. Dia yang masih dalam pengaruh obat-obatan melawan para polisi tanpa rasa takut. Bahkan dia terjun dari atas jendela dengan membawa tas berisi narkoboy tersebut. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara polisi dan juga Bong Nam. Para polisi sangat kerepotan dengan tingkah lakunya yang benar-benar di luar kendali. Sampai akhirnya dia berhasil bersembunyi di sebuah rumah yang kebetulan itu adalah rumah Eun-soo. Bong Nam yang melihat adanya Eun-soo di dalam rumah tersebut, diam-diam ia ingin menusuk Eun-soo dari belakang. Untungnya belum sempat dia menikam Eun-soo, bel rumah Eun-soo berbunyi. Eun-soo keluar untuk menemui orang tersebut, yang ternyata itu adalah detektif yang sedang mencari keberadaan si Bong Nam. Dan pada kesempatan itulah Bong Nam diam-diam kabur dari rumah Eun-soo. Namun meskipun dia menyamar, sang detektif tetap mengenalnya. Mereka kembali mengejar Bong Nam, namun apesnya ketika akan melompat, kaki Bong Nam tersangkut sebuah kabel dan membuatnya jatuh dari atap rumah dan membuatnya tewas seketika. Eun-soo yang sedang mengemasi barang-barang tanpa sengaja menemukan sebuah tas yang dia kira itu adalah tas milik suaminya.
Enso kemudian membawa tas tersebut ke rumah sakit bersama barang-barang lainnya. Namun setelah ditanyakan kepada sang suami, ternyata itu bukanlah tas miliknya. Kemudian tak sengaja dia melihat sebuah berita di televisi yang mengabarkan tentang hilangnya sebuah tas yang berisi 10 kg sabu, yang mana tas tersebut sangat persis dengan yang dia temukan di rumahnya. Ketika pulang di rumahnya, Enso langsung membuka tas tersebut dan isinya adalah beberapa pil yang sepertinya dia tidak mengenali pil tersebut. Ia sempat ragu bahwa pil-pil tersebut adalah narkoba. Namun ketika dia melihat TV lagi, dia kembali melihat tas yang benar-benar sama persis dengan yang ada di hadapannya. Dan ternyata itu adalah benar-benar tas yang berisi 10 kg narkoboy. Awalnya dia ingin melaporkannya ke polisi. Namun ketika dia melihat bahwa penghasilan dari menjual narkoba bisa mencapai 200 juta won, dia mengurungkan niatnya. Keesokan harinya dia mulai pekerjaan baru sebagai cleaning service di sebuah klub malam, karena dia harus mencari uang tambahan untuk berobat suaminya dan juga bertahan hidup. Sedangkan di sisi lain, polisi masih kesulitan untuk melacak keberadaan barang tersebut. Keesokan harinya, Enso dipanggil guru seni Suah ke sekolah, karena ternyata Suah sudah beberapa hari tidak mengikuti kelas seni. Ia mengkhawatirkan jika ada sesuatu yang terjadi kepada Suah. Bahkan ia juga pernah melihat notif di HP Suah bahwa dia sedang mengunduh surat formulir pengunduran diri dari sekolah. Sesamanya di rumah, dia menanyakan hal tersebut kepada Suah. Ternyata alasan Suah ingin berhenti karena dia mengkhawatirkan biaya sekolahnya. Karena ia menyadari dengan keadaan keluarganya yang sekarang, ia tidak ingin merepotkan ibunya jika terus memaksa untuk sekolah. Namun Enso tetap menyuruhnya untuk sekolah dan tidak usah memikirkan tentang biaya, karena dia berjanji ia akan mencari uang bagaimanapun caranya. Malam itu, ketika sedang bekerja, tanpa sengaja Enso menguping pembicaraan seseorang di telepon yang membicarakan tentang penjualan narkoboy. Dan sepertinya orang tersebut adalah seorang pengedar dan juga bandar. Ia bahkan juga melihat sosok tersebut memberikan barang haram itu ke seseorang pelanggannya. Dan dia juga melihat betapa banyak uang yang diberikan untuk membeli barang tersebut. Hal tersebut membuat Enso semakin yakin untuk mencoba mencari orang yang bisa diajak kerjasama untuk menjual barang haram itu. Ia kemudian mencari seseorang yang bernama James, orang yang dia dengar pembicaraannya di telepon tadi. Setelah pulang kerja, Enso pergi mengunjungi suaminya di rumah sakit. Namun suaminya tidak ada di kamar. Kemudian dia mendapat telepon dan langsung berlari ke arah atap. Ternyata di sana dia melihat suaminya sedang duduk di pinggir atap. Semua orang yang ada di sana tidak berani mendekatinya. Suaminya seperti orang yang sangat putus asa. Enso kemudian mencoba berbicara kepada suaminya. Suaminya mengatakan bahwa di dalam terlalu sesak sehingga ia ingin duduk di sana. Dia juga mengatakan bahwa dia menyesal karena tidak bisa membuat Enso dan Suah bahagia. Dan ia juga tidak ingin menjadi beban lagi untuk mereka, karena mereka layak untuk mendapatkan kebahagiaan tanpa dirinya. 있잖아, 후회. 당신이랑 결혼한 거 나만 아니었으면 당신 좀 더 편하게 살았을 텐데, 더 행복했을 텐데. Sesaat suaminya langsung menjatuhkan diri. Untungnya mereka semua berhasil menahannya dan menyelamatkannya. Kemudian Enso berjanji akan mencarikan obat apapun untuk menyembuhkannya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa suaminya. Hal tersebut membuatnya semakin yakin untuk menjadi penjual barang haram itu, supaya dia bisa segera mendapatkan uang untuk pengobatan suaminya. Malam itu, ia menemui orang yang bernama James, namun sepertinya dia salah orang. Tapi Enso yang tidak tahu bahwa itu bukan James, dia langsung membuka kancing bajunya, karena ia ingin menunjukkan barang haram yang dia simpan di dalam tubuhnya. Namun sayangnya pria tersebut sepertinya memiliki paham yang berbeda. Enso hampir dilecehkan. Untungnya dia berani melawan, namun sayangnya pria tersebut semakin menjadi gila hingga memukulnya berkali-kali. Untungnya seseorang segera datang untuk menyelamatkannya, dan ternyata itu adalah Lee Kyung yang merupakan guru seni Suah. Enso benar-benar terkejut ketika melihat guru anaknya ada di sana. Ia mencoba menutupi wajahnya agar tidak ketahuan bahwa dia adalah ibu dari Suah. Setelah menyelamatkannya, Lee Kyung kemudian memberikannya sebuah kartu nama, dan tak lupa Enso mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya. Ketika melihat kartu namanya, Enso tambah terkejut karena ternyata kartu nama tersebut bernama James, di mana James adalah orang yang dia cari. Diam-diam dia mengikuti James dari belakang. Namun sayangnya dia ketahuan. Kemudian setelah James melihat wajah Enso yang merupakan wali murid anak didiknya, keadaan menjadi sangat awkward. Dia bingung kenapa seorang wali murid ada di tempat seperti itu. Namun Enso lebih bingung melihat gurunya juga ada di tempat seperti itu, bahkan menjadi seorang pengedar narkoboy. Namun sekarang sudah terlanjur basah. Enso sudah mengetahui identitasnya sebagai James. Kemudian dia menunjukkan barang yang dia bawa dan mengajaknya untuk bekerja sama. Dan James hanya bisa melongo mendengar ajakan kerjasama dari sang wali murid anak didiknya tersebut.